hari ini kita akan belajar tentang satuan berat. Nah, kalau satuan berat, di sini kita lihat tangganya. Nah, tangganya seperti ini. Bedanya hanya 3 tangga yang ada di atas. Bedanya hanya itu. Nah, kalau ini tetap kucing hitam dalam gerobak, Desi centil mondar-mandir. Kan kalau kemarin mobil ya, ini diubah jadi gerobak. Kucing hitam dalam gerobak, Desi centil mondar-mandir. Nah, gitu. Nah, ini 3 di atasnya itu ton, kuintal, strip. Nah, strip ini artinya tidak ada satuannya. Nah, berarti kalian hafalkannya seperti ini. Ton, kuintal, strip, kucing hitam dalam gerobak, Desi centil mondar-mandir gitu ya. Nah, seperti biasa kalau ke bawah itu komanya ke kanan. Kalau turun tangga komanya ke kanan. Kalau naik tangga itu komanya ke kiri. Nah, 1 kilo itu sama dengan 2 pon. Nah, ini adalah satuan yang berbeda di luar tangga gitu ya. Ini adalah satuan yang berbeda di luar tangga. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada 2 pon sama dengan titik-titik ons. 2 pon sama dengan berapa ons? Nah, 2 pon bisa kita lihat 2 pon itu sama dengan 1 kilo. Nah, berarti 2 pon ini sama aja dengan 1 kilo. Nah, 1 kilo itu ada berapa ons? Nah, kita lihat kilo ke ons. Dari kilo ke ons itu turun 1 tangga ya. 1. Nah, maka komanya ke kanan 1 kali. Kita ingat-ingat, berarti komanya ke kanan 1 kali. Nah, ini bilangan 1. 1 itu sama aja dengan 1 koma. Setiap bilangan yang tidak ada komanya itu bisa kita tambahkan koma di belakangnya ya. Berarti ini sama aja dengan 1 koma. Tadi turun 1 kali, maka komanya ke kanan 1 kali. Nah, ini kan asalnya di sini komanya. Nah, ke kanan 1 kali. 1. Tuh. Berarti kan komanya berakhir di sini. Nah, maka di antara koma ini harus kita tambahkan 0. Nah, maka hasilnya sama dengan 10 ons seperti itu. 10 koma ini kan 10 koma sama aja dengan 10 seperti itu. Maka hasilnya 10 ons. Nah, sekarang 10 kuintal jadikan ke kilo. Dari kuintal ke kilo itu turun ya 1, 2. Turun 2 tangga. Maka komanya ke kanan 2 kali. Oke, kita tulis dulu angka 10. 10 itu sama aja dengan 10 koma. Ingat, angka yang tidak ada komanya itu bisa kita tambahkan koma di belakangnya. 10 koma. Tadi komanya dari kuintal ke kilo turun 2 kali. 1, 2. Komanya ke kanan 2 kali. Oke, berarti komanya ke kanan 2 kali. Kita hitung 1, 2. Nah, ini adalah koma terakhir. Berarti ini komanya tidak dianggap. Nah, di antara koma ini harus kita tambahkan angka 0. Nah, seperti ini. Maka jadi 1000 kilogram. Nah, sekarang nomor 2 itu merupakan soal tentang belanjaan. Nah, belanjaan ini ada beras, ada terigu, ada gula. Nah, masing-masing belanjaannya itu sudah ditentukan berapa beratnya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa berat seluruh belanjaan. Nah, maka kalau ditanyakannya seperti itu, penyelesaiannya adalah ditambahkan seperti ini. Nah, ini kayak tadi ngerjainnya. Jadi harus kita konversikan satu persatu. Sekarang dari 5 pon dulu. 5 pon itu sama dengan berapa kilo? Gitu. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui tadi sebelumnya, 1 kilo itu sama dengan 2 pon ya. 1 kilo sama dengan 2 pon. Nah, kalau 5 pon berarti berapa kilo? Nah, berarti caranya 5 dibagi 2. Seperti itu. 5 bagi 2 sama dengan 2,5 kilogram. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang ini sudah 5 pon. Berarti ini sudah. Sekarang 750 gram. Kita jadikan ke kilo. Dari gram ke kilo itu naik ya. Naik tangga berapa kali? Kalau dari kilogram ke gram? Oke, betul. Naik tangga 3 kali. Nah, sekarang ini kita tulis dulu 750 itu tidak ada komanya, maka kita tambahkan koma. Nah, 750 koma. Tadi naik tangga 3 kali, berarti komanya ke kiri 3 kali. Karena asalnya dari sini kita geserkan komanya ke kiri 3 kali.
1, 2, 3 berakhir di sini. Nah, ini kan tidak ada angkanya, maka kita tambahkan koma. Koma ini tidak dianggap, maka hasilnya sama dengan 0,750. Oke, angka 0 yang berada di belakang koma itu tidak dianggap. Apalagi nolnya itu ada di belakang, harus ada di belakang, boleh kita coret. Maka hasilnya sama dengan 0,75 kilogram. Oke, terakhir sekarang. 15 ons sama dengan berapa kilo? Ons itu sama aja dengan Hg, betul ya. Ons itu sama aja dengan 15 Hg. Nah, maka kita tinggal ubah 15 Hg sama dengan berapa Kg. Oke, dari Hg ke Kg itu naik tangga 1 kali, berarti komanya ke kiri 1 kali. Nah, ini 15 sama aja dengan 15 koma. Komanya ke kiri 1 kali, berarti 1. Nah, ini komanya sudah tidak dianggap, berarti berapa? 1,5 kilo. Nah, setelah itu baru kita tambahkan, berarti ini sama aja dengan 2,5 kilogram ditambah 0,75 kilogram ditambah 1,5 kilogram. Nah, ini hati-hati dalam menambahkannya, itu komanya harus disejajarkan. Maksudnya gimana disejajarkan? Kita lihat kan ini 2,5 ya. 2,5. Komanya sejajarkan dulu. Ditambah 0,75 berarti ini 0, sini 7, ini 5. Nah, seperti itu. Lalu ini 1,5, komanya terus dulu, berarti ini 1, 5-nya di sini. Nah, jadi komanya harus sejajar seperti ini. Oke, berarti ini 0 tambah 5 tambah 0, 5. 5 tambah 7 tambah 5 sama dengan 17. 7 tulis, 1 simpan. Oke, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Nah, ini komanya tinggal ditulis 4,75. Maka hasilnya sama dengan 4,75 kilogram. Nah, seperti itu cara menyelesaikan soal tentang satuan berat. Untuk memahami skala itu harus ada rumus yang harus kalian hafalkan. Nah, untuk menghafalkan rumusnya, ini ada segitiga. Nah, segitiga ini maksudnya adalah garis yang tidur ini itu namanya garis bagi. Nah, kalau yang berdiri ini itu namanya garis kali. Jadi seandainya kalau yang ditanyakan itu JP nih, JP ini, maka rumusnya S dikali JS atau jarak sebenarnya. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan itu JS, kita tutup JS-nya. Nah, maka rumusnya adalah JP dibagi S. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan S, itu kita tutup S-nya. Maka rumusnya adalah JP dibagi JS. Nah, ini rumus yang harus kalian hafalkan dulu. JS adalah jarak sebenarnya atau jarak yang sebenarnya ada pada lapangan. Kalau JP itu jarak pada peta, jarak yang ada pada peta, dan S itu adalah skala. Nah, kalau ada soal skala, semua harus dijadikan ke satuan sentimeter. Jadi, kalau di situ ada satuan kilometer, maka harus kita jadikan dulu sentimeter. Semuanya harus dalam bentuk satuan sentimeter, seperti itu. Oke, kita akan bahas soal yang lainnya. Nah, ini ada soal yang lainnya. Di sini kita baca pelan-pelan. Jarak kotak P dan kotak Q pada peta adalah 6 cm. Nah, maka 6 cm ini adalah jarak pada peta atau sama aja dengan JP. Berarti JP-nya sama dengan 6 cm. Oke, kita baca lagi soalnya. Jika diketahui skala peta adalah 1:200.000, nah berarti ini adalah skalanya. Nah, kita tulis berarti skala itu kan dilambangkan S ya, berarti S sama dengan 1:200.000. Oke, atau bisa kita tulis juga seperti ini, 1:200.000, sama aja ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita baca lagi soalnya. Maka jarak sebenarnya adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka yang ditanyakan adalah
JS. Nah, untuk mencari JS, kita lihat lagi rumusnya. Pada rumus, untuk mencari JS, nah, untuk mencari JS, kita tutup JS-nya. Maka rumusnya adalah, betul, JP dibagi S. Nah, kita tulis lagi pada board yang tadi, JP dibagi S. Maka untuk mencari JS adalah JP dibagi S. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kita perhatikan juga satuannya. Ini sudah jadi senti dan skalanya itu sudah tentu dalam senti. Maka tidak harus ada yang diubah satuannya. Gitu. Nah, tadi kan untuk mencari JS itu rumusnya JP dibagi S. Nah, ini JP-nya 6 cm, S-nya sama dengan 1/200.000. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakannya. Oke, 6 itu sama aja dengan 6/1. Nah, baginya itu bisa kita jadikan kali gitu ya. Nah, ini 1/200.000-nya skalanya karena baginya jadi kali, maka harus kita balikkan. Nah, caranya berarti ini 200.000 per 1. Karena kita balikan ya. Nah, berarti ini tinggal kita hitung saja. Nah, kita perhatikan ini berarti 6 dikali 200.000 berapa? Nanti yang bawahnya 1 kali 1. Nah, ini 6 kali 200.000 itu sama aja dengan 1.200.000. Nah, 1.200.000 1 kali 1 itu sama dengan 1. Berarti kita tulis. Nah, berarti sama aja dengan 1.200.000. Coba satuannya dalam apa? Sentimeter, betul, karena tadi tidak ada yang kita ubah satuannya, berarti tetap sentimeter. Nah, ini berarti 1.200.000 cm. Tapi karena di sini yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, dan pada pilihan gandanya atau biasanya yang namanya JS itu harus dalam bentuk kilometer, maka ini JS yang 1.200.000 cm ini kita ubah ke kilometer. Nah, 1.200.000 cm kita ubah ke kilometer. Dari senti ke kilo itu naik 5 tangga, maka nolnya dicoret 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya sama dengan 12 berapa? Kilometer. Gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan JS itu harus dalam kilometer atau enggak meter. Seperti itu caranya. Kali ini kita akan membahas cara menghitung luas 3/4 lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang kedua ini misalkan jari-jarinya 5 cm. Nah, berapakah luasnya? Luas sama dengan 3/4 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, perhatikan, pi kan berhubungan dengan ukuran jari-jari. Jari-jarinya 5. Kalau 5 ini bukan kelipatan 7. Kalau bukan kelipatan 7, maka nilai pi ini kita ambil 3,14. Oke? Nah, sekarang kita masukkan angkanya sama dengan 3/4 dikali 3,14 dikali R-nya 5. Berarti 5 dikali 5 sama dengan. Kita bisa kalikan langsung 3 kali 3,14 dikali 5 kali 5. Nanti hasilnya kita bagi dengan 4. Atau agak lebih mudah kita kalikan 3 kali 5, 15. 15 kali 5, 75. Kita pindahkan ke bawah, jadinya 75/4 dikali 3,14 sama dengan 75 dikali 3,14. Kita kalikan di samping sini. 3,14 dikali 75. 5 kali 4, 20. Tulis 0, sisip 2. 5 kali 1, 5, tambah 2, 7. 5 kali 3, 15.
7 kali 4, 28, tulis 8, sisip 2. 7 kali 7, 1, tambah 2, 9. 7 kali 3, 21. Kita jumlahkan. 0 yang ini turun. 7 tambah 8, 15, tulis 5, sisip 1. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 9, 15, tulis 5, sisip 1. 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3. 2 yang ini turun. Kita hitung berapa angka sesudah koma. Di atas ada 2 angka sesudah koma, maka di bawah harus 2 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, berarti komanya di sini. Oke, kita pindahkan ke sini. 235,5 per 4 sama dengan 235,5 dibagi 4. Kita gunakan pembagian Porogapit. 235,5 dibagi 4 sama dengan 2 bagi 4 tidak bisa, ambil 23. 23 bagi 4 kita peroleh 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan. 3 kurang 0, 3. 2 kurang 2, habis. Kita turunkan 5 yang ini. 35 bagi 4, kita peroleh 8. 8 kali 4, 32. Kita kurangkan. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 3, habis. Kemudian 5 yang ini kita turunkan. Nah, karena sebelum angka 5 ini ada koma, maka di sini juga kita taruh koma. 35 bagi 4, kita peroleh 8. 8 kali 4, 32. Kita kurangkan. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 3, habis. Kita tambahkan 0. 30 dibagi 4, kita peroleh 7. 7 kali 4, 28. Kita kurangkan. 30 dikurang 28, kita peroleh 2. Kita tambahkan 0. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan. 20 kurang 20, habis ya. Maka kita peroleh hasil 58,875. Jadi di sini 58,875. Satuannya sentimeter kuadrat. Bisa ya? Hari ini kita akan belajar tentang soal cerita mengenai volume balok. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, sebuah kolam berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 dm, lebar 40 dm, dan tinggi 100 dm. Terisi 1/4 bagian oleh air. Berapa liter volume air di dalam kolam tersebut? Ini mudah sekali. Ada suatu kolam berbentuk balok, di mana panjangnya adalah 30 dm. Kemudian lebarnya adalah 40 dm. Kemudian tingginya adalah 100 dm. Kolam itu terisi 1/4 bagian air. Berapakah liter volume air dalam kolam tersebut? Baiklah, apakah rumus dari volume balok? Rumus dari volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, karena
kolam itu hanya terisi 1/4 bagian saja, berarti volumenya adalah 1/4 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti 1/4 dikali 30 dm dikali 40 dm dikali 100 dm. Mari kita hitung. 4 bisa dibagi 4, 40 bisa dibagi 4, 4 dibagi 4, 1, 40 dibagi 4, hasilnya adalah 10. Berarti 1 dikali 30 dikali 10 dikali 100 dibagi 1. 1 dikali 30, 30, 30 dikali 10, 300, 300 dikali 100, hasilnya adalah 30.000. 30.000 dibagi 1, hasilnya adalah tetap 30.000. Nah, 30.000 apa? 30.000 dm kubik atau liter. Paham ya?